Saudagar Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Ya, Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga dan berikut adalah berita utama hari ini. Puncak peringatan Hari Anak Nasional Kabupaten Baru tahun 2024. Bupati Baru menghadiri puncak peringatan Hari Anak Nasional tingkat Kabupaten Baru yang berlangsung di lantai 6 Mall Pelayanan Publik, kantor Bupati Baru pada Jumat sore 11 Oktober 2024. Dalam acara ini, Bupati Baru menyerahkan hadiah kepada para juara Lomba Baru Child Fest 2024. Dalam sambutannya, Bupati menyampaikan apresiasi kepada Forum Anak Coli Pujie Kabupaten Baru dan Kepala Dinas Kepala Dinas atas suksesnya penyelenggaraan kegiatan tersebut. Bupati juga memuji berbagai persembahan yang ditampilkan seperti tari Pororo, tari 4 etnis, pembacaan doa, ayat suci Al-Quran, serta pembacaan suara anak Kabupaten Baru. Ia menilai semuanya berjalan dengan sangat luar biasa. Menanggapi suara anak yang dibacakan, Bupati menegaskan bahwa inspirasi tersebut sangat dipahami dan telah disuarakan sejak musyawarah perencanaan pembangunan atau musrembang mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. Menurutnya momentum ini tepat karena pemerintah Kabupaten Baru sedang merampungkan rancangan APBD tahun anggaran 2024. Namun Bupati juga menegaskan bahwa tidak semua usulan bisa diterima karena keterbatasan anggaran. Beberapa aspirasi tidak memerlukan anggaran dan melainkan berupa kebijakan dan perhatian. Bupati berterima kasih kepada anak-anak yang telah berani menyampaikan pendapat mereka. Nah, lebih lanjut Bupati Baru juga memaparkan upaya pemerintah dalam pemenuhan hak anak seperti penerbitan akte kelahiran dan identitas anak serta penyebaran informasi layak anak. Ia menambahkan bahwa Kabupaten Baru sudah 3 tahun berturut-turut mendapatkan apresiasi sebagai Kabupaten Layak Anak. Untuk mencegah perkawinan anak usia dini, Bupati juga berkomitmen untuk segera melakukan MOU dengan pengadilan agama, memastikan tidak ada dispensasi nikah bagi anak di bawah usia 19 tahun. Selain itu, layanan psikologi gratis bagi anak juga akan dioptimalkan dengan pembangunan UPTD PPA tahun depan. Turut hadir dalam acara tersebut para pimpinan OPD, perwakilan Forkopimda, tokoh masyarakat, pengurus Forum Anak, serta undangan lainnya. Kegiatan ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam pemenuhan hak-hak anak dan menyongsong generasi di Indonesia Emas 2045. Kita lanjut di berita yang kedua, Saudagar. Ya, Bupati Baru hadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid Syuhada Lalak Bata. Ya, pada tanggal 10 Oktober 2024, Bupati Baru menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Masjid Syuhada Lalak Bata, Kecamatan Taneteri Lauk pada Kamis siang. Dalam sambutannya, Bupati menekankan pentingnya meneladani sifat-sifat mulai Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Bupati Baru juga menyoroti komitmen pemerintah daerah dalam memajukan visi Kabupaten Baru yang bernafaskan keagamaan. Ia menjelaskan bahwa setiap tahun, anggaran sebesar 50 masjid, musola dan tempat ibadah lainnya dialokasikan untuk pembangunan dan renovasi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Selain itu, Bupati juga menambahkan bahwa puluhan pegawai syara, imam masjid dan guru mengaji diberangkatkan ke Tanah Suci Makkah setiap tahun untuk menunaikan ibadah umroh. Dalam kesempatan itu, Bupati juga membagikan tips untuk awet muda dan mendapat rezeki yang melimpah
diantaranya dengan rajin berpuasa di hari kelahiran dan memperbanyak sholawat terutama di hari Jumat. Acara ini dihadiri oleh jamaat oleh berbagai kalangan, menandai semangat kebersamaan dan merayakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya baik saudagar, tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti Roy, itu nggak pantas. Bercanda kok, nggak usah baper. Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual UU TPKS melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111-129-129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik saudagar, Anda masih bersama kami dalam acara IGA Kareba. Ya, berita selanjutnya di mana Bupati Baru hadiri Mapalili musim tanam 2024-2025. Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh menghadiri acara Mapalili atau turun sawah tingkat Kecamatan Baru untuk musim tanam 2024 sampai 2025 dan 2025 yang akan dilaksanakan pada 10 Oktober 2024 di lokasi sawah adat Larumpia, lingkungan Mangempang, Kelurahan Mangempang. Dalam sambutannya, Bupati Baru menjelaskan bahwa Mapalili merupakan tradisi leluhur yang dilakukan sebelum memulai musim tanam. Diawali dengan acara Tudang Sipulung untuk mencapai kesepakatan dalam bertani, ia menyatakan pentingnya kebersamaan dalam menentukan waktu turun sawah, jenis benih, pemupukan, dan waktu panen. Bupati menekankan upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan petani melalui program luas tambah tanam dan indeks pertanaman tanpa menambah luas lahan. Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan terhadap mekanisme pertanian dan irigasi yang optimal. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengingatkan masyarakat bahwa tahun ini adalah tahun politik dengan pilkada serentak yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Ia mengajak masyarakat untuk menjaga silaturahmi meskipun berbeda pilihan. Acara dihadiri oleh berbagai pejabat, termasuk Pabung Kodim 1405 Parepare, Asisten 2 Setda Baru, serta perwakilan dari kelompok tani dan lembaga terkait. Baik, kita ke berita yang kedua. Bupati Baru serahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada PNS. Pada tanggal 10 Oktober 2024, Bupati Baru menyerahkan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya kepada sejumlah pegawai negeri sipil di lantai 6 MPP Kabupaten Baru. Acara ini merupakan bagian dari penganugerahan dan penyematan tanda kehormatan Satya Lancana Karya Satya untuk kategori 10, 20, dan 30, serta penyerahan SK pensiun bagi PNS. Dalam sambutannya, Bupati juga menekankan pentingnya penghargaan ini sebagai pengakuan negara terhadap jasa dan prestasi PNS dalam membangun negara kesatuan Republik Indonesia. Ia menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada PNS yang telah mengabdi dengan kesetiaan selama 10, 20, hingga 30 tahun. Bupati juga memberikan pesan kepada para penerima SK pensiun, menekankan bahwa pensiun bukanlah akhir dari pengabdian, melainkan kesempatan untuk tetap berkontribusi bagi kemajuan Kabupaten Baru. Kepala BKPSDM Syamsir melaporkan bahwa sebanyak 106 PNS menerima tanda kehormatan dengan rincian 55 orang untuk Satya Lancana Karya Satya 10 dan 10 orang untuk 20 tahun dan 41 orang untuk 30.
Sementara itu 99 PNS menerima SK pensiun. Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur termasuk sekretaris daerah baru, para asisten, pimpinan OPD, serta penerima tanda kehormatan dengan SK pensiun. Dengan penghargaan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat juang dan motivasi bagi seluruh PNS untuk terus berkarya. Demikian berita dari Kabupaten Baru, terus ikuti kami untuk informasi terkini. Halo Albi, kamu tahu nggak? Kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan bagi tubuh kita. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya, Bi. Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh, gitu ya, Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik saudagar, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba. Ya, pemerintah Kabupaten Baru gelar gerakan gemar makan telur dan lomba mewarnai. Pemerintah Kabupaten Baru melalui Dinas Sosial menggelar gerakan gemar makan telur dan lomba mewarnai dalam rangka semarak Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-355 pada Rabu 8 Oktober 2024. Kegiatan berlangsung di lantai 6 MPP Kantor Bupati Baru dan dibuka langsung oleh Bupati Baru Insinyur Haji Suwardi Saleh. Acara ini dihadiri oleh 300 peserta yang terdiri dari 150 peserta untuk gerakan gemar makan telur dan 150 peserta lomba mewarnai. Yang di mana merupakan utusan dari Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain atau PAUD se-Kabupaten Baru. Bupati Baru Suwardi Saleh juga mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini dan menekankan pentingnya gerakan gemar makan telur. Ia berharap kegiatan ini dilakukan secara rutin, mengingat inovasi Ketua TPPKK Kabupaten Baru yaitu program One Day One Egg telah berhasil menekankan angka stunting di daerah tersebut. Bupati juga menekankan semangat kepada peserta lomba mewarnai untuk terus belajar dan berlatih, dan ia berharap di masa depan ada di antara mereka yang menjadi pimpinan daerah. Sementara itu, PLH Sekda Baru yang juga Kadis Sosial Andi Syarifuddin menyatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan serentak di 24 kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan sebagai upaya penurunan angka stunting. Selain itu, Dinas Kesehatan juga memberikan pelayanan gratis berupa pemeriksaan kesehatan, di mana Bupati Baru juga ikut berpartisipasi dalam pemeriksaan tensi dan cek gula darah. Baik, kita ke berita yang kedua. Ya, Bupati Baru hadiri
Ya, kita ke berita yang kedua, Saudagar. Ya, Bupati Baru hadiri peringatan Maulid Nabi di Masjid Jami An-Nur Lampoko. Bupati Baru menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di Masjid Jami An-Nur Lampoko, Kecamatan Balusu pada Selasa 8 Oktober 2024. Ya, dalam sambutannya, Suhardi Saleh juga mencatat kehadiran perempuan yang mendominasi acara mencapai 80% dan menekankan pentingnya peran perempuan dalam merayakan kelahiran Rasulullah. Suhardi Saleh juga menjelaskan, sejarah mencatat bahwa perempuan sering dianggap tidak berharga di masa lalu, namun kelahiran Rasulullah membawa perubahan signifikan, memberikan harkat kepada perempuan dan pentingnya bersyukur atas hal tersebut. Dia juga mengingatkan hadirin untuk merenungkan apakah ibadah yang dilakukan sudah sesuai dengan ajaran Rasulullah. Suhardi Saleh juga menekankan salah satu bentuk rasa syukur adalah melalui pelaksanaan maulid dan mengambil hikmah dari peringatan ini. Di akhir sambutannya, ya, Bupati mengajak jamaah untuk menjaga dan kemakmuran masjid serta berharap peringatan maulid membawa berkah bagi seluruh masyarakat. Acara tersebut dihadiri oleh Asisten 1 Setda Barro, pimpinan OBD, dan tokoh masyarakat setempat. Ya, demikianlah berita kali ini. Tetaplah bersama kami untuk informasi lebih lanjut. Magi beton sakit. Aduh, maniku kita tuh mata kita mata tapi maniku. Bapak nasi dosa rai. Jama-jamang ya Pak Dek iga na yoli matuk nyokang kit mapada Ajak meto na najok ka mapada tay. Masa kena ya sama kuku undangan. Ya mana na tuwa iya dek iseng ki undangan ngagaman. Jolo pa uli yolo anu rewe roy. Bacau. Maya Cina yolo. Iya om. Maga ki. Degir masur mungkin ya sengi undangan. Manang kayu ki om. Na de may ki undangan Ya ki pale. Kodek na yuki. Kana percetakan om. Kutega ni kama kurodong. Kaku percetakan iga print. Oh, kutegi monre ro iga print. Ku bungi om. Ya kok mana pak baco asur mai burna pale. Lepas pi pale beti om. Ulo meriki. Iga lepas burna lepas. Kopi boti. Iyo. Nade. Iga Print melayani cetak undangan dengan berbagai model yang kita inginkan dan harganya bersahabat. Engkau undang atau mete pun ni? Magati tadi. Iya, terima kasih banyak pale nah. Wajah ijo lo. Wajah paga pale yolo. Pateru kan tamatan tamu ro. Pak Boroto napatin ro doina. Surut tedui. Tunggu apa lagi? Hubungi Iga Print di Jalan Semangka Bungi Lalabata, Kecamatan Teneterilau, Kabupaten Baru, atau Studio Iga Radio. Kontak person di 0813 5509 8880. Ya, Anda masih bersama kami dalam acara Iga Kareba di Iga Radio. Ya, Bupati Baru hadiri peringatan mohon maaf ya, berita dari Humas Baru, di mana Bupati Baru hadiri semarak Kefsari ke-67 SMPN 1 Baru. Bupati Baru Suhardi Saleh menghadiri puncak peringatan semarak Kefsari ke-67 UPTD SMPN 1 Baru atau Spensa Baru Selasa 8 Oktober 2024. Acara tersebut ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Bupati Baru, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di halaman sekolah. Dalam sambutannya, Suhardi Saleh juga menyampaikan apresiasinya atas inisiatif kegiatan yang digagas oleh OSIS Spensa Baru dengan dukungan Ikatan Alumni dan Kepala UPTD SMPN 1 Baru. Ia juga menekankan pentingnya peringatan ini sebagai momentum introspeksi atas capaian yang telah diraih selama 67 tahun perjalanan sekolah tersebut. Bupati Baru juga menyoroti pentingnya pendidikan dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Untuk mendukung itu, pemerintah Kabupaten Baru memberikan perhatian besar kepada pengembangan sumber daya manusia dengan alokasi anggaran 35,8% dari APBD 2024 untuk sektor pendidikan, serta dukungan di bidang kesehatan sebesar 15,2%. Selain itu, Suhardi Saleh juga berjanji akan memberikan bantuan rehabilitasi ruang laboratorium melalui APBD 2025. Turut hadir dalam acara tersebut anggota DPRD Kabupaten Baru, AFK Majid, para pimpinan OPD, Ketua IK SMPN 1 Baru, para alumni dan undangan lainnya. Kita ke berita yang kedua, Saudagar.
Ya, Bupati Baru apresiasi kegiatan berburu babi pengganggu tanaman di Desa Lompok Tengah. Bupati Baru memberikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan berburu babi yang berlangsung di Desa Lompok Tengah, Kecamatan Tanete Riaja, Kabupaten Baru pada Ahad 6 Oktober 2024. Dalam sambutannya, Suardi Saleh juga mengungkapkan kekagumannya terhadap acara ini yang sudah 2 kali dia hadiri. Menurutnya, kegiatan berburu babi ini memiliki berbagai manfaat, mulai dari membasmi hama tanaman, khususnya babi yang sering merusak tanaman, hingga menjadi ajang olahraga yang menarik. Selain itu, kegiatan ini juga melatih ketangkasan baik bagi para peserta maupun anjing pemburu yang terlibat. Bupati Baru juga menyebutkan bahwa kegiatan berburu babi ini berpotensi menjadi atraksi wisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Ia mengusulkan agar acara ini dijadikan sebagai bagian dari kalender wisata tahanan Kabupaten Baru yang bahkan bisa menarik wisatawan dari mancanegara. Selain apresiasi terhadap kegiatan berburu, Suardi Saleh juga mengingatkan masyarakat untuk pentingnya menjaga silaturahmi di tahun politik ini. Ia mengajak seluruh warga yang memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih mereka pada pilkada serentak yang akan digelar pada 27 November 2024 dengan menjaga suasana aman dan damai. Di akhir acara, Bupati Baru juga memberikan hadiah kepada para pemburu yang berhasil mendapatkan hasil buruan. Turut hadir dalam kegiatan ini Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Baru, Camat Tanete Riaja, Kepala Desa Lompok Tengah, serta para tokoh masyarakat dan pemburu setempat. Ya baik saudagar, itulah tadi berita terakhir di acara Iga Kareba, dan terima kasih telah menyimak Iga Kareba di Iga Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri. Tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau masa depan yang cerah, pacaran aja kayak mama dan papa. Cari pasangan yang benar, kalau nggak benar rugi dong. Masa muda dipenuhi godaan, banyak kisah miris bikin gigit jari. Gigit jari, awalnya cuma pegang-pegangan tangan, ujung-ujungnya malah ke pelaminan. Gak bahaya tak? Nekat mencoba-coba dan fatal risikonya. Hubungan seks pernikah tak ada manfaatnya. Hargai diri sendiri, jangan cepat terbujuk kekasih. Hindari kontak fisik berlebih, jaga pikiran dan juga jaga lisan. Dekatkan diri dengan Tuhan, perbanyak kegiatan dan berhenti untuk nonton pornografi. Ayo tahan-tahan dulu, biar tidak ke penghulu. Jangan kau tukarkan cinta hanya untuk nikmat dunia. Kita generasi hebat, lahirkan generasi sehat, takkan ada untungnya jika seks sebelum menikah. 87,6 Iga Radio, radionya saudagar Iga. 87,6 Iga Radio, radionya saudagar Iga. Cahaya kolbu, cahaya kolbu, cahaya kolbu. Bagaimana Islam memandang